Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Puji Setiawan di sini akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama apa itu OSI layer. Nah, OSI layer ini bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Nah, ketika seorang tidak bisa mengakses internet dengan laptop atau device lainnya, berarti ada masalah yang mungkin terjadi pada salah satu lapisan OSI layer ini. Mungkin lapisan yang pertama yaitu application. Nah, di tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat, yang artinya application layer ini adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Kemudian yang kedua ada presentation layer. Nah, presentation layer ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Kemudian ada session. Nah, di session ini yaitu durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Kemudian ada transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Jadi transport layer ini mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Dan yang kelima ada network atau jaringan ini bertugas untuk memberikan jalur itu sebagai fasilitas bagi proses melakukan informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama, jadi hanya dapat digunakan pada jaringan yang berbeda. Kemudian ada data link. Nah, jika tadi ada network layer adalah penyalur informasi antara jaringan, nah data link merupakan pemberi jalurnya nih, komunikasi di dalam jaringan yang sama. Dan jadi kalau di jaringan yang sama, untuk pemberi jalurnya ini si data link ini. Yang terakhir di sini ada physical layer. Nah, lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala perangkat lunak informasi yang dimiliki oleh dua perangkat, yang termasuk kabel-kabel dan tombol-tombol. Mungkin kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa itu SQL injection, apa itu DDoS, kemudian apa itu ransomware. Nah, yang pertama kita bahas SQL injection terlebih dahulu. Nah, SQL injection adalah teknik penyalahgunaan celah pada keamanan lapisan database dalam sebuah aplikasi. Nah, ancaman cybercrime ini bisa terjadi karena adanya input yang tidak difilter dengan benar dalam pembuatannya, sehingga terciptalah celah yang dapat disalahgunakan. Nah, injeksi SQL ini bisa dilakukan dengan memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi, sehingga pelaku bisa mengirimkan sintak ke database aplikasi. Kemudian itu apa itu DDoS. Nah, DDoS ini merupakan penekanan dari Distributed Denial of Service, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS ini adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan beberapa komputer host sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Kemudian ada ransomware. Nah, ransomware ini adalah salah satu tipe malware yang paling berbahaya. Jenis malware yang saat ini bisa dihancurkan, merusak, dan mengunci data perangkat Anda. Nah, cara kerja ransomware ini menggunakan enkripsi asimetris kriptografi yang menggunakan sepasang kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi file. Nah, pasangan kunci publik dan private ini dibuat secara unik pada perangkat korban oleh penyerang untuk mengenkripsi dan mengunci data Anda. Sedangkan kunci private untuk mendekripsi file akan disimpan di server penyerang. Nantinya penyerang akan meminta sejumlah uang tebusan untuk membuka datanya kembali. Kemudian di sini saya akan membahas tentang
cyber security. Nah, apa sih cyber security? Cyber security adalah praktik yang bertujuan untuk melindungi sebuah perangkat jaringan dalam program dan data dari segala macam serangan digital yang berbahaya. Nah, praktik cyber ini mencakup pemasangan firewall, backup data, multi-factor authentication dan lain sebagainya yang bisa mencegah cyber kriminal memasuki sistem Anda. Nah, konsep dari cyber security itu sendiri mengikuti praktek CIA Triad sebagai konsep dasarnya. Konsep ini meliputi confidentiality, kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Nah, confidentiality sendiri sesuai namanya itu kerahasiaan, lalu upaya untuk merahasiakan sebuah informasi dan data agar tidak terjadi pencurian maupun kebocoran data. Integrity memastikan bahwa semua data dan informasi yang diberikan tetap konsisten, akurat, dan juga terpercaya. Availability, ketersediaan, adalah di mana data dan informasi yang Anda dapat diakses dengan lancar dan mudah tanpa halangan. Terus apa aja sih manfaat sih cyber security ini? Nah, cyber security membawa manfaat bagi individu maupun perusahaan. Di antaranya, data yang sensitif dapat terlindungi. Kemudian menjaga produktivitas, waktu pemulihan yang lebih singkat. Kemudian terakhir membangun kepercayaan customer. Terus saya di sini juga akan selanjutnya akan membahas tentang digital forensik. Nah, apa nih digital forensik ini? Digital forensik adalah salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital atau digital forensik pada awalnya identik dengan forensik komputer, tapi kini telah diperluas untuk menyelidiki semua perangkat yang dapat menyimpan data digital. Kemudian bagaimana sih tahapan digital forensik ini sendiri? Nah, adapun tahapan digital forensik itu ada 4, yaitu yang pertama assessment. Pemeriksaan atau auditor dari komputer forensik harus menilai bukti digital yang ada dengan memberikan nilai yang netral. Maksudnya adalah nilai atau prasangka bahwa bukti belum masuk kepada yang memberikan keringanan atau memberatkan kasus. Yang kedua ada acquisition. Acquisition berarti barang bukti sangat rentan dan bisa mudah rusak gitu, hilang dan lain-lain. Maka pemeriksaan pun harus dilakukan dengan hati-hati. Yang ketiga ada examination. Tujuan dari examination ini adalah untuk mengambil data, menganalisis bukti digital yang ada. Ekstrak di sini mengacu pada proses pemulihan data digital yang diperoleh atau recovery informasi dari suatu media forensik. Analisisnya mengacu pada metode yang telah ditetapkan dan menjadi standar forensik. Terus yang tahapan keempat atau yang terakhir ada documenting dan reporting. Nah, di sini analisis dan observasi pada forensik digital atau digital forensik harus dibuat dokumentasi dan laporannya agar benar-benar bisa menjadi acuan bagi forensik selanjutnya. Seperti itu. Kemudian saya juga di sini akan membahas perbedaan barang bukti elektronik dan barang bukti digital. Nah, barang bukti elektronik ini bersifat fisik atau dapat dikenali secara visual. Nah, jenis-jenis barang bukti elektronik ini seperti komputer, PC, laptop, netbook, tablet, telepon genggam, flash disk, hard disk, CD, router switch, kamera video, CCTV, dan lain-lain. Sementara barang bukti digital adalah barang bukti yang bersifat digital yang kemudian akan diekstrak atau direcover dari barang bukti elektronik tadi. Nah, barang bukti digital ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Nah, barang bukti inilah yang harus dicari oleh forensik analis untuk kemudian dianalisis secara teliti keterkaitan masing-masing file dalam rangka mengungkap kasus kejahatan yang berkaitan. Dengan barang bukti elektronik, Kombes Pol Nuh membagi barang bukti digital ini menjadi 16. Ini 1. Logical file, 2. Deleted file, 3. Lost file, 4. File select, 5. Encrypted file, 6. Steganography file, 7. Office file,
8 audio file, 9 video file, 10 image file, 11 email, 12 user ID dan password, 13 user ID, 13 short message service atau SMS, 14 multimedia message service atau MMS, 15 call log. Kemudian yang terakhir ada tadi kita akan bahas framework apa aja yang digunakan dalam digital forensic investigation. Nah, tahapan yang pertama itu preparation informasi mencakup hal-hal berikut. Itu yang pertama, standar yang digunakan dalam organisasi, kemudian kebijakan dan prosedur di tempat untuk membantu dalam penyelidikan, kemudian ada pelatihan, kemudian ada nasihat hukum, kemudian ada pemberitahuan kepada otoritas yang benar, kemudian dokumentasi insiden sebelumnya, kemudian perencanaan, juga dikenal sebagai strategi pendekatan. Tahap yang kedua yaitu investigation. Nah, investigation ini sendiri mencakup sebagai berikut. Pertama, mencari dan mengidentifikasi bukti pada komputer. Kedua, koleksi bukti dari komputer atau original diduplikasi. Ketiga, menyimpan barang bukti di tempat yang aman. Nah, terus selanjutnya ada penyimpanan bukti yang dikumpulkan di tempat kejadian. Kemudian ada pemeriksaan bukti dengan menggunakan alat yang tepat. Kemudian ada analisis. Nah, tahap ketiga, presentation. Nah, akhir dari penyelidikan forensik mencakup tahap presentation. Tahap ini penting karena memenuhi persyaratan utama yang ditentukan oleh definisi kata forensik. Nah, tahap ini akan mencakup langkah-langkah penting. Ini presentase, analisis, dan pembuktian analisis. Pada tahap presentase ini, investigasi harus membuktikan hipotesis yang dicapai selama penyelidikan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.